punya satu pernyataan demikian hebatnya. Karena memang Martin Luther itu adalah mantan biarawan, dan kalau biasanya orang biarawan itu dalam Katolik, mereka memang punya jam-jam doa yang sangat ketat. Sangat berbeda dengan kita yang Protestan. Setelah Martin Luther melakukan protes dan akhirnya muncullah aliran Kristen Protestan, maka doa itu kadang-kadang kita itu cuma doa makan, doa tidur, doa sekolah kalau inget apa ya, doa waktu ujian sampai keringetan gitu ya. Jadi kalau mau ujian mau doanya sungguh-sungguh begitu ya. Tapi kalau nggak ada ujian, nggak ada apa-apa begitu ya, kayaknya doanya santai aja begitu ya. Jadi teman-teman, ya inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh seharusnya tetap terus diingatkan kembali pentingnya berdoa. Nah, jika Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, mengapa kita tetap harus berdoa? Gitu ya. Mungkin teman-teman akan berpikir, Tuhan kan maha tahu, ngapain kita berdoa sebelum kita minta? Dia kan sudah tahu, gitu ya. Jadi ngapain berdoa? Dulu saya menganut paham demikian, gitu ya. Jadinya jarang berdoa. Ada teman-teman saya juga ngomongnya gitu ya, Tuhan maha tahu, ngapain kita berdoa kembali, gitu kan? Jadinya akhirnya makan asal makan, minum asal minum gitu ya, langsung pergi asal pergi, jadi nggak pernah ada doa begitu, sama sekali nggak ada doa. Karena berpikir prinsipnya Tuhan maha tahu, dia sudah tahu apa yang kita minta, ngapain pusing-pusing kita berdoa begitu. Nah, kita lihat Mazmur 139 ayat 4. Minta Evelyn dulu bacain. Bentar ya Pak, dibuka dulu. Mazmur 139 ayat 4. Ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya. Jadi ya pemazmur juga mengatakan demikian gitu ya, sudah tahu Tuhan. Jadi Daud sekalipun memiliki pemahaman bahwa sebelum lidahnya mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua yang diperlukannya telah Allah ketahui. Tetapi dia juga tetap berdoa dalam Mazmur 139. Jadi walaupun Tuhan tahu sebelum aku ucapkan apapun, tapi dia tetap juga berdoa begitu. Matius 6 ayat 8 sampai dengan 9. Minta kalau Yohanes ada boleh ya, Yohanes. Ada kan? Atau nggak Yohanes atau nggak Yosi? Ada? Iya. Oh, ada. Matius 6 ayat 8 sampai 9. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, dan seterusnya. Nanti makanya saya sampai ke ayat yang ke-9 saja. Nah, teman-teman di sini juga sama statement Tuhan Yesus bahwa Bapa di surga itu tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi kan aneh, Tuhan Yesus tetap mengajarkan doa Bapa kami. Jadi di ayat yang ke-9, jadi karena itu berdoalah, artinya berdoalah demikian. Jadi boleh kita lihat bahwa bukannya Tuhan itu nggak tahu, kita tetap mengetahui Tuhan itu maha tahu, tetapi memang kita tetap harus berdoa kepada Tuhan begitu. Terakhir deh, Markus 1 ayat 35, minta Evel membacakan. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, kan lucu kan? Masa Tuhan Yesus aja yang ilah gitu ya, boleh dibilang berdoa. Bukannya dia nggak tahu apa-apa, begitu ya, bukan. Tetapi dia sedang mengajarkan keteladanan berdoa kepada para muridnya dan juga kepada kita. Jadi teman-teman di sini clear ya. Artinya kalau ada teman-teman yang mengajak, ngapain lu doa? Gak usah doa, orang Tuhan maha tahu. Jadi teman-teman ayat-ayat ini, dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain juga, yang menyatakan dengan clear, walaupun si pemazmur, walaupun Tuhan Yesus sendiri, dan lain sebagainya tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, tetapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah konsep di sini. Kalau sampai
teman-teman dan saya salah konsep, maka kita tidak memiliki koneksi yang erat dengan Tuhan di dalam berdoa. Jaminan apa yang Tuhan berikan ketika kita berdoa kepadanya? Guarantee-nya apa? Ada begitu banyak orang yang malas berdoa, karena kalau saya berdoa, saya sepertinya doa ngawang-ngawang katanya. Maksudnya ngawang-ngawang ya, maksudnya nggak jelas nih kemana gitu ya. Didengar apa nggak ada yang nyautin gitu. Jadi kan pengennya berdoa itu, ya Tuhan, ya anakku, langsung ada yang jawab gitu ya. Ini kan nggak ada, ya Tuhan, diem semua, hening gitu ya. Jadi kita kadang-kadang jadinya malas berdoa gitu ya, karena ini ada yang jawab enggak begitu ya. Nah, ini teman-teman di Alkitab sudah menjelaskan ada jaminannya. Tuhan akan menjawab orang yang berseru atau berdoa kepadanya. Yeremia 33 ayat 3. Minta Kezia. Ada Kezia? Yeremia 33 ayat 3. Nah, sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Empati dengan itu kan? Kalau bentar. Yeremia 3. Aduh, maaf ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, jadi berserulah kepadaku, kata Tuhan kepada Yeremia. Jadi benar-benar Tuhan mengatakan, aku akan membukakan, aku akan menjawab. Jadi teman-teman, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu akan menjawab doanya. Tuhan akan membukakan, kira-kira demikian ya. Tuhan benar-benar akan menjawab doanya. Ini yang dialami oleh Yeremia ketika dia buntu menghadapi orang-orang Israel yang keras kepala, dia pusing, dia stres, maka Tuhan mengatakan, ayo berseru kepadaku. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi stres, lagi bete gitu, lagi kacau hidupmu, maka kamu harus berseru kepada Tuhan. Dia pasti akan menjawab. Lalu kemudian di Matius 7 ayat 7 sampai 8, jadi tentang pengampunan doa. Jadi Tuhan menjamin bahwa setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Jadi teman-teman, di sini dalam konteks Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 8 ini, Tuhan ingin mengatakan, pasti ketika kamu memiliki satu kerinduan untuk mencari, pasti akan mendapatkannya. Banyak orang Kristen di sini yang balik lagi ya, mungkin banyak salah konsepnya gitu ya. Jadinya ya kita nggak usah terlampau tanda petik ngotot begitu ya kepada Tuhan, santai-santai saja. Nah, sehingga kita tidak memiliki kerinduan berdoa dan terus berdoa. Contoh sederhana, begini contoh ya. Misalnya, Revel sakit gitu ya. Bang, minta tolong aku didoakan, aku sakit. Oke, kita doain nih hari ini. Saya doain, Tuhan tolong sembuhkan Revel, gitu ya. Nah, saya tahu besoknya Revel belum sembuh, begitu ya. Maka saya doakan lagi Revel untuk sembuh. Besoknya Revel belum sembuh, saya doakan terus Revel sampai kondisi Revel itu baik atau bagaimana, apa dan bagaimana. Jadi di sini bukan masalah teman-teman. Jadi jangan salah juga berpikir bahwa jadinya kayak maksa Tuhan ya untuk ayo sembuhin. Enggak. Di sini dituntut itu adalah kesetiaan kita yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi tetap doakan. Kemudian dalam Efesus 3 ayat 20 minta apa lagi ya? Audi. Efesus 3 ayat 20.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Jadi Allah berkuasa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Di sini teman-teman, kenapa satu jaminan bahwa Tuhan memang pasti akan memberikan lebih bahkan dari apa yang kita minta. Asalkan kita tetap terus berpengharapan pada Tuhan. Jadi kesetiaan kita di dalam berdoa itu bukan semacam mantra, begitu didoain, terus gitu, bukan di situ letaknya, tetapi kita tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Ini jaminan yang pasti ada dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan selalu menjawab dan mengabulkan doa-doa kita? Gitu ya. Ini pertanyaan yang seringkali juga kita ajukan, gitu ya, karena kita seringkali berdoa, mungkin meminta sesuatu tetapi tidak terjawab begitu. Maka jawabannya pertama adalah ya, Tuhan mendengar doa kita dan segera langsung mengabulkannya. Ya, ada, gitu ya. Contoh itu doa dalam Petrus. Kita lihat doa Elia deh. Minta di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38 ya. Messi bacain. Doa Elia. Suatu Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijeratnya. Ya, jadi langsung Tuhan jawab. Bahkan ketika Elia juga meminta hujan pada waktu itu, Tuhan pun memberikan jawaban. Jadi teman-teman, ada memang doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Mungkin teman-teman sudah banyak mengalaminya ya, saya juga banyak juga saya mengalami dalam hidup Tuhan. Bahwa kita langsung dijawab nih doanya. Ada juga yang langsung dijawab begitu ya. Jadi teman-teman harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti jawab doa kita. Mungkin langsung jawabannya iya, ya puji Tuhan. Karena jawabannya langsung iya. Kemudian jawaban yang ketiga adalah tunggu, kedua adalah tunggu. Jadi Tuhan mendengar doa kita, tetapi tidak mengabulkan secara langsung. Tetapi menghendaki kita untuk menunggu sementara waktu. Dan waktunya itu relatif, tergantung kedaulatan Tuhan sendiri. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan tunggu begitu ya jawabannya. Karena itu memang adalah Tuhan yang ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Contohnya adalah Maria dan Marta. Kita lihat dari Yohanes pasal, ini banyak sebenarnya, cuma ya. Jadi Maria dan Marta itu kan best friend-nya Tuhan Yesus dan juga Lazarus. Lalu mereka itu kirim message ke Tuhan, mengatakan bahwa Lazarus sakit. Lalu Tuhan dalam konteks Matius pasal 11 ini ya. Lalu Tuhan itu lambat-lambat teman-teman, lambat-lambat begitu ya. Jalannya itu lambat-lambat menuju rumahnya Maria dan Marta untuk menengok Lazarus. Akhirnya dalam perjalanan Lazarus meninggal, gitu kan. Jadinya ini kan menggambarkan Maria dan Marta ini nunggu-nunggu gitu ya. Ini kok nggak cepet-cepet, padahal dikasih pesan ini kan sakit begitu ya, darurat. Dan akhirnya memang Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang kita lihat di sini memang ada waktunya. Tuhan boleh dibilang satu rentan tertentu, bukan dia lambat-lambat lah, tapi dia memang mengharapkan kita untuk tetap menunggu, karena otoritasnya itu adalah di tangan Tuhan. Kemudian ada jawabannya tidak, teman-teman. Tuhan mendengar doa kita, tetapi tidak mengabulkannya. Teman-teman, yang pasti Tuhan itu mendengar doa kita. Kalau jawabannya tidak, Tuhan itu mendengar doa kita. Walaupun
jawabannya tidak, begitu ya. Jadi teman-teman jangan kecewa ya, jangan sedih, kecewa, lalu bagaimana, enggak. Kalau kita harus bisa mampu menerima jawaban tidak. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 8, minta 28. Stanley. 2 Korintus 12 ayat 8. Bentar, Bang. Ya. Boleh. Korintus 12 ayat 8. Ya. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Supaya utusan itu sampai di situ ya, nggak apa. Jadi teman-teman, Paulus seorang rasul yang luar biasa salehnya, pejuang Kristen dan segala macam begitu ya. Itu aja mau minta kepada Tuhan supaya iblis mundur, enggak. Bahkan kalau mungkin lihat selanjutnya itu mengatakan, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa yang dialami oleh Paulus. Paulus menerima jawaban tidak dari Tuhan. Jadi teman-teman, kalau memang tidak jawaban Tuhan, itu berarti Tuhan tahu porsi kita yang tepat, apa jawaban yang tepat buat kita. Artinya Tuhan mengabulkan doa-doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Itu dalam 1 Yohanes 5:14. Jadi artinya teman-teman, ini adalah semua kedaulatan Tuhan semata-mata. Jadi ketika teman-teman berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu pasti mendengar. Kedua, jawabannya itu ya iya, tidak, atau tunggu. Ini teman-teman harus benar-benar pahami, dan ketika teman-teman mengalami, yakinlah ini semua adalah kedaulatan Tuhan semata-mata. Nah, teman-teman, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, artinya sikap kita dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Matius 26 ayat 39 dan juga 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan 15, kita meminta menurut atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini dituntut kerendahan hati kita. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu, lalu kita bilang sama Tuhan, sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Engkau yang jadi. Berdoa meminta dengan penuh kepercayaan. Teman-teman bisa lihat nanti di Matius 21 ayat 2, Markus 11 ayat 22 sampai 24. Jadi benar-benar berdoa meminta dengan iman kita. Kemudian didasari oleh hati yang tulus, tidak ada niat jahat, gitu ya. Kita lihat deh Yakobus 4 ayat 3, minta. Gue lupa. Iyeng, Bang, Iyeng. Oh iya. Betul. Farel. Nah. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu, habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, salah berdoa dalam Yakobus 4 ayat ketiga, NIV, Alkitab versi NIV menerjemahkan wrong motive. Motifnya salah. Nah, teman-teman, di sini kita seringkali gagal dalam berdoa karena kita punya motivasinya salah. Kadang-kadang kita saking marahnya kita berdoa supaya Tuhan menghukum seseorang gitu ya, supaya Tuhan bagaimana begitu ya. Motivasi kita jadi salah. Ketika kita meminta sesuatu, tetapi Tuhan tahu bahwa motivasi kita meminta itu nggak jujur, nggak tulus, hanya memuaskan keinginan kita semata. Di situ jadi salah. Di situ jawabannya tidak, kata Tuhan. Dan dalam Matius 5 ayat 23-24, orang yang berdoa hidup dalam perdamaian, hidup bijaksana, dan menghormati orang lain. Jadi teman-teman, semakin kita sering berdoa, semakin kita memahami doa, maka itu harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita hidup berdamai, hidup bijaksana, dan menghormati orang lain.
Jadi kalau teman-teman mengakunya adalah pendoa, wah gue ini karunianya berdoa, pendoa. Tetapi lu ribut sama orang gitu, lu hina-hinaan sama temenmu, kamu berantem dengan saudaramu, kamu dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau kamu ada jaringan doa sedunia, wah lu rajin ikut tuh. Tapi dalam kehidupan sehari-harimu tidak mencerminkan apa yang kau doakan. Maka itu salah. Itu salah besar, teman-teman. Karena itu harus tercermin juga dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya, masalah doa ini. Oke, saya stop dari sini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini konsep daripada pertumbuhan kerohanian kita yang paling sederhana, yaitu berdoa. Jadi teman-teman jangan sampai misleading, salah konsep mengenai doa yang mungkin teman-teman saat ini banyak sekali berdoa supaya COVID-19 ini berlalu begitu ya, atau mendoakan mungkin papa mamamu sedang dalam kesulitan keuangan, kamu doakan kok kagak dikabul-kabulin gitu ya, mungkin kamu sedang mungkin stres juga ya karena gagal masuk ke universitas harapan kamu atau gagal masuk ke SMA atau SMP yang kamu harapkan begitu ya. Padahal saya sudah belajar, saya sudah rajin berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan begitu, nggak kok tidak terjadi begitu ya. Nah teman-teman, di sini kita butuh kerendahan hati bahwa kehendak-Mu yang terjadi Tuhan dalam kehidupan saya. Oke teman-teman, silakan kalau ada teman-teman mau sharing tentang pengalaman berdoa, boleh yang dikabulkan, tidak dikabulkan, boleh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing untuk pertemuan. Aku mau nanya Bang. Oh ya, boleh. Mungkin nggak sih Tuhan itu mengabulkan doa yang kita minta tapi motivasinya salah? Kayak apa ya contohnya? Misalnya nih, contohnya orang nih, kayak dia ada di dalam suatu hubungan pacaran yang toksik gitu pas SMA. Nah, terus dia berkeinginan buat ngikutin pacarnya ke luar kota gitu. Terus dia berdoa lah sama Tuhan, pokoknya biar tetap dibarengin sama si pasangannya ini, walaupun mereka tuh udah toksik gitu hubungannya, tapi malah dikabulin gitu sama Tuhan. Padahal mungkin kedepannya bakal ada hal-hal lain yang mungkin bakal lebih parah lagi di dalam hubungan mereka gitu Bang. Kalau itu sih enggak sih, Odi, nggak mungkin terjadi. Artinya gini, doa itu didengar oleh Tuhan, tetapi tidak dijawab. Maksudnya begini, Tuhan itu tidak akan. Lu misalnya begini, misalnya nih ya, misal contoh bego nih ya, ini Indomaret gitu ya, ada kasirnya, nggak ada yang jaga, terus lu berdoa, Tuhan, saya mau merampok Indomaret ini gitu ya, terus lu amin, terus lu ambil duitnya, lu kabur, terima kasih Tuhan, Engkau telah melancarkan aksi saya, Engkau memberkati pencurian ini Tuhan gitu ya. Lu bisa ngomong gitu? Ya bisa, tetapi itu bukan konsep doa yang benar. Itu konsep doa yang salah. Artinya ketika kita berdoa yang demikian dengan cara yang salah, maka Tuhan itu mendengar. Kita ngomong awalnya Tuhan itu mendengar, tapi bukan konsep yang benar itu yang Tuhan kabulkan. Itu udah salah gitu kan. Artinya saya sih yakin sih dengan berbagai macam cara gitu ya, Tuhan akan mungkin ke teman kamu ya, misalnya ya, oke lah, satu titik ini dia pergi sama siapa lah itu temennya gitu ya, yang sudah kacau ini gitu kan, keluar kota dan lain sebagainya, dan dia berdoa supaya dalam perjalanan baik gitu segala macam. Mungkin satu sisi sepertinya kayaknya dikabulkan gitu ya, sepertinya kayaknya dikabulkan. Tetapi kalau memang itu kehendak Tuhan ya, artinya mungkin Tuhan akan memperlihatkan kepada dia, ini loh yang salah. Sehingga dia sadar, oh ini salah ya ternyata semua. Mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang akan dia hadapi sana, nanti di luar kota. Ibarat kata, kalau belum kena batunya, kagak berhenti gitu loh. Iya benar Bang. Ada teman-teman yang lain boleh sharing tentang doa teman-teman alami. Bang, aku mau nanya Bang. Ya. Apa namanya? Ini kan di Matius
Matius 6 yang tentang hal berdoa itu kan kayak dibilang di ayat 5, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik kayak gitu kan. Terus aku juga menangkap bahwa juga doa tuh jangan bertele-tele kayak gitu kan. Nah, berarti dalam arti ya intinya aja ya, maksudnya ketika kita berdoa, kita berdoanya secara spesifik dan inti apa keinginan kita ya Bang, kayak gitu. Oh, berarti ya maksudnya kalau kan ada orang yang kayak pengen maksudnya berdoa tuh emang panjang gitu kan, panjang terus maksudnya bagus gitu kan. Nah itu kan orang kan lebih menyukai seperti itu kan kayak gitu. Nah maksudnya apakah emang orang yang kalau misalnya doanya panjang atau doanya kayak ya bagus, dirangkai kata-katanya indah kayak gitu, apakah doanya itu bisa dikabulkan atau enggak? Ya enggak lah. Biasanya orang konsep doa kita itu kan doa Bapa Kami. Artinya itu kan boleh dibilang lah doa Bapa Kami adalah doa best of the best lah seluruh dunia lah. Itu karena itu yang diajar langsung sama Tuhan Yesus. Jadi memang di awal doa tuh biasanya kita memuji Tuhan, gitu kan ya. Lalu kemudian habis memuji ya kita merendahkan diri ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, gitu ya. Lalu kita selalu mengatakan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Kalau kamu memang meminta sesuatu. Nah, ini bukan sikap rendah diri ya, apa ya dibilang ya, sikap inferior, minder, bukan. Kalau teman-teman kita karismatik kan, lu harus dengan iman, dengan iman dengan gitu kan, karena Allah kita Allah dahsyat, benar Allah kita, bla 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 itu. Nah, sikap rendah hati kita kepada Tuhan itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita bahwa Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar akan memberikan yang terbaik kita. Jadi kata maksudnya tidak yang menggebu-gebu, yang indah, yang apa, ini pasti doanya kita tidak siap pasti dikabulkan kayak gitu. Dikabulkan. Enggak. Tuhan justru melihat hati kita. Apakah semakin rendah hati? Semakin kita rendah hati, maka kita semakin meninggikan Tuhan. Nah, itu yang dilihat sama Tuhan. Semakin rendah hati atau tidak, gitu ya. Ada lagi teman-teman yang boleh share pada sore hari ini? Bang. Ya, Nes. Waktu itu kan saya sebelum ujian udah belajar ya kan. Pas mau mulai ujiannya kan saya berdoa gitu kan. Katanya kalau doa itu kan yang dikabulin itu yang kita butuhin kan. Padahal kayaknya saya butuh banget itu nilainya gitu Bang. Tapi pas ujian malah yang saya pelajarin itu malah keluarnya dikit gitu Bang. Malah soalnya bener-bener berlibat banget gitu. Akhirnya nyontek juga gitu. Gimana Bang? Lo kayak Mr. Bean tahu, kayak Mr. Bean kan ada tuh yang dia ujian apa begitu dia lupa balikin kertas. Ya, Nes, ya. Ya teman-teman jangan ya tadi ya ketika kita berdoa Tuhan saya ya minta, makanya teman-teman saya tidak pernah minta minta Tuhan membuat saya berhasil, maksudnya itu membuat saya lulus ujian, nilai bagus. Saya pribadi nggak pernah minta itu. Yang saya minta sama Tuhan itu adalah semangat belajar. Dan saya minta sama Tuhan itu adalah kecerdasan. Jadi waktu saya ngambil S2 teman-teman, semangat belajar itu yang paling hilang. Itu kalau udah capek, udah segala macam, itu saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya semangat. Lalu kemudian saya minta yang kedua itu kecerdasan. Itu boleh teman-teman, minta kecerdasan. Jadi jangan minta nilai bagus, salah. Jangan minta nilai tinggi ataupun lulus ujian, salah. Minta kecerdasan. Misalnya, ketika kamu belajar matematika, lu mentok gitu ya. Ini kayaknya kok gak ngerti-ngerti, lihat di YouTube, lihat di YouTube, kagak mudeng-mudeng gitu ya, atau bahasa Inggris atau apapun, pelajaran kamu sulit.
itu saatnya kamu berhenti bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong berikan saya kecerdasan. Tolong berikan saya kecerdasan. Saya kalau baca buku bahasa Inggris yang udah levelnya aduh udah nggak ngerti lah begitu ya. Itu saya berhenti, lalu saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya kecerdasan, berikan saya pengertian supaya ketika saya buka lagi nih buku, saya ngerti. Teman-teman, itu terjadi, bukan sekali dua kali, sering saya alami dan terjadi. Ketika kita semangat belajar, ketika kita meminta kecerdasan, nilai kita pasti bagus nggak? Pasti bagus. Pasti lulus ujian nggak? Pasti lulus. Jadi itu Nes, maksudnya yang kamu coba perbaiki di situnya. Jadi kamu minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mampu belajar lebih baik lagi. Entah bagaimana nanti kamu ya punya kemampuan itu, jadi kamu nggak akan mengalami gimana lah. Kalau emang gagal atau bagaimana, tidak kayak seolah-olah tidak terjawab, ya nggak apa-apa. Makanya kita perlu sekali mintakan dalam kerendahan hati, Tuhan yang mengabulkan. Dan kalau tidak dikabulkan, berarti mungkin ada yang salah dengan saya. Nah, jadi cara koreksinya di kita, berarti ada yang salah dengan saya. Jadi kalau misalnya nilaimu jelek, ya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Ya. Jadi itu saran saya teman-teman, bagi teman-teman yang masih sekolah, ini kan masih sekolah semua lah gitu ya. Minta semangat belajar, minta kecerdasan. Beneran, Tuhan tuh kasih semangat belajar. Kita kalau lagi on begitu ya, lagi mood begitu ya, lagi moodnya banget tuh, lagi otaknya lagi fresh begitu ya. Kamu baca apa aja, belajar apa aja pasti bisa. Pasti gampang menghafal apa, semua gampang gitu. Ketika kamu lagi moodnya lagi enak gitu ya. Nah, itu yang kamu minta sama Tuhan. Kondisi-kondisi itu. Ada lagi teman-teman? Aku Bang, mau ya, nanya lagi. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Seru deh. Ntar. Ya udah, jadi tadi kan Abang juga sempat bahas gitu kan, kayak kadang tuh kita jenuh gitu sama hubungan satu arah. Terus kayak selain tadi yang Abang bilang, apalagi sih yang harus kita lakuin, kayak maksudnya gimana ya, aku nggak naif juga lah, pernah ada di satu titik yang kayak aku berdoa terus kayak, duh kok jenuh ya, maksudnya kayak gini gitu. Belum lagi tuh di saat apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, itu ternyata nggak sesuai gitu sama rencana Tuhan yang udah Tuhan siapin buat kita. Kayak gimana sih biar kita tuh kayak ikhlas gitu, terus kayak tetap percaya sama Tuhan gitu. Kayak gimana deh Bang, gitu deh Bang. Ikhlas ya, itu paling sulit lagi. Bukan kamu aja, saya juga ngalamin susah untuk terima begitu ya. Tapi memang harus gimana dia, harus ikhlas, harus kadang ketika kita itu ya ikhlas lah, ketika kita itu legowo, ketika kita itu menerima, Tuhan itu mengabulkan dan memberikan yang berlimpah begitu ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada nggak apa-apa. Thank you teman-teman. Biarlah teman-teman jangan putus untuk berdoa sama Tuhan. Walaupun jawabannya apapun itu, teman-teman kita harus tetap punya sikap rendah hati bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nanti Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya dan lain sebagainya. Indah kok, berdoa dengan Tuhan itu indah, karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan, Dia tahu apa mau kita, kita pun tahu apa maunya Dia.